Selamat berjumpa kembali anak-anak sekalian dalam pembelajaran seni budaya untuk materi pembelajaran kita lanjutan minggu yang lalu, yaitu tentang seni peran, ya, berkarya seni peran. Kalau pada pertemuan sebelumnya, ya, Ibu sudah terangkan tentang apa itu pengertian seni peran, kemudian ragam jenis dari seni peran terdiri dari apa saja, kemudian bagaimana berkreativitas dalam seni peran, dan bagaimana teknik dalam seni peran, serta Ibu sudah terangkan secara singkat tentang unsur-unsur seni peran. Ya, mudah-mudahan materi minggu yang lalu masih anak-anakku ingat, ya, dan kita melanjutkan untuk pembelajaran berikut ini, ya. Nah, sekedar mengulang, unsur-unsur seni peran terdiri dari ada unsur lakon atau naskah, ada unsur penokohan atau peran, ada unsur tubuh, unsur suara, unsur penghayatan, unsur ruang, unsur kostum, unsur properti, dan unsur musikal. Ya. Nah, pada pertemuan kita hari ini, Ibu akan jabarkan satu persatu mengenai unsur-unsur seni peran ini. Ya, dimulai dari yang pertama, unsur lakon atau naskah. Ya, unsur ini adalah naskah untuk melakoni cerita yang dilakukan oleh seorang pemeran. Unsur ini sangat penting bagi seni teater. Kenapa? Karena merupakan nafas atau nyawa untuk menjalin hubungan cerita melalui tokoh atau peran yang dibawakan seorang pemeran. Nah, itulah mengenai unsur lakon atau naskah. Yang kedua, unsur penokohan atau peran. Penokohan adalah pembagian karakter peran untuk mendukung suatu lakon. Contohnya, penentuan tokoh protagonis yang merupakan tokoh utama dan antagonis yang merupakan penghambat atau tokoh yang memiliki konflik dengan pelaku utama. Ya, penokohan dalam seni teater dapat dibagi menjadi beberapa kedudukan tokoh atau peran. Antara lain ada yang disebut dengan protagonis, ada yang disebut dengan antagonis, ada yang disebut dengan deuteragonis, ada yang disebut dengan foil, tetragoni, confident, reasoner, dan utility. Oke, nah nanti ini akan menjadi tugasmu, ya. Di akhir pembelajaran kita, Ibu mintakan nanti kalian menjelaskan tentang beberapa tokoh dalam seni teater ataupun seni peran. Mudah-mudahan anak-anak memahaminya, ya. Kita lanjutkan kepada unsur yang berikutnya. Unsur yang berikutnya adalah unsur tubuh. Tubuh seseorang dengan seperangkat anggota badan dan ekspresi wajah merupakan unsur penting yang perlu diperhatikan oleh seorang seniman teater. Perhatian yang dimaksud termasuk pengolahan atau pelatihan agar tubuhnya memiliki kelenturan, memiliki stamina yang kuat,
dan refleks yang cekatan untuk digunakan sebagai penunjang utama gerak dalam berakting. Itulah unsur tubuh. Yang berikut, unsur penghayatan. Penghayatan atau penjiwaan berarti mengisi dan memanipulasi suasana perasaan hati ketika membawakan tokohnya di pentas. Nah, itulah yang disebut dengan penghayatan atau penjiwaan. Jadi dia memanipulasi suasana perasaan hatinya. Nah, menghayati tokoh yang diperankan sangatlah penting karena akan memberikan dampak yang besar pada kualitas performa ya dari seorang aktor atau aktris. Jadi performance-nya itu akan kelihatan. Jadi seperti apa yang dituntut oleh peran yang dia perankan. Itu maksudnya. Yang berikut, unsur ruang. Ruang dalam seni ini merupakan ruang imajiner yang diciptakan pemeran untuk mengolah posisi tubuh dan jarak rentangan tangan dengan anggota badannya. Terdapat beberapa variasi ruang, yaitu ada lebar atau gerak besar, ada sedang atau gerak wajar, dan ada kecil atau gerak menciut. Contohnya melalui gerak besar, pemeran akan memberikan suasana sombong, angkuh, ya, menguasai, agung, ada perbedaan status dan kebahagiaan atau justru tampak marah. Nah, itulah contohnya untuk ruang besar, sedang, dan kecil. Ya. Yang berikut, unsur kostum. Kostum adalah perlengkapan yang dikenakan, menempel atau melekat pada seniman peran untuk memperindah tubuh pemain pada wujud lahiriah dalam aksi peran di atas pentas. Ya, kostum meliputi unsur rias, busana, dan aksesoris. Selain untuk tujuan estetis, kostum juga berfungsi sebagai penguat atau memperjelas wajah tokoh, baik secara fisik, psikis, moral, dan sosial. Yang berikutnya, unsur properti. Properti yang dimaksud dalam seni peran adalah semua peralatan yang akan berinteraksi atau digunakan oleh pemain, baik yang dikenakan maupun yang tidak dikenakan tubuh. Biasanya properti dapat dikenakan oleh tangan, ya, dan berfungsi untuk penguat watak atau karakter seorang pemain, seperti misalnya tas, topi, tongkat, kipas, busur, bahkan golok, dan lain-lain. Nah, itulah mengenai properti. Yang terakhir adalah unsur musikal. Unsur musikal adalah unsur pembangun suasana laku seni peran di atas pentas. Meliputi irama suasana hati hingga ke irama vokal dari suatu lagu atau nyanyian yang dibutuhkan untuk membawakan lakon. Nah, inilah yang menyangkut kepada unsur musikal. Oke, jadi anak-anak sudah memahami unsur-unsur dalam seni peran seperti yang sudah Ibu jelaskan pada pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan anak-anak memahaminya. Akhir kata, Ibu sampaikan sekian dan terima kasih. Salam sehat dan tetap semangat.